Sudah menurut kepercayaan masing-masing mulai. Sudah selesai. Terima kasih Ketua kelas. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tolong dipresensi sekalian apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini. Pak, pas. Lengkap ya? Ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk hari ini. Ternyata masih semangat semua untuk mengikuti pelajaran. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran materi yang baru. Ya, masih di seputaran aksesoris kendaraan. Kalau kemarin kita mempelajari tentang sistem AC, ya, sampai memperbaiki di mobil. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu sistem audio. Nah, siapa yang di rumah punya mobil yang audionya suaranya jeduk-jeduk, ya, yang suka mendengarkan musik remix biasanya ya, DJ itu ya. Ada yang punya di rumah mobilnya yang dipasang sistem audio lengkap? Atau di kamar mungkin menggunakan speaker yang besar misalnya ya. Nah, ada ya di rumah ya. Sebenarnya hampir sama dengan audio yang ada di mobil. Ya, cuma perbedaannya kalau di audio rumahan itu biasanya menggunakan listrik 220 volt. Kalau di mobil itu biasanya menggunakan tegangan 12 volt baterai, ya. Itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu, bagaimana cara merangkai sistem audio di dalam mobil, ya. Nah, indikatornya yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, khusus hari ini karena hari ini kita teori dulu. Baru besok kita akan melakukan praktek langsung di setiap mobil, sama seperti kemarin. Sistemnya sama seperti pada saat kita mempelajari materi sistem AC, sama. Yang pertama pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari tentang teorinya dulu, baru besok kita akan mempraktekkan langsung di unit kendaraan. Ya, paham ya? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah mendeteksi kerusakan pada instalasi sistem audio. Di sini ada banyak sekali komponen-komponen sistem audio. Nanti silakan diidentifikasi ya, dan di sini juga ada satu perangkat. Nanti kita rangkai bareng-bareng kira-kira apakah sistem ini normal atau mengalami kerusakan. Nanti kita coba untuk diuji sekalian ya. Kalau misalnya ada kerusakannya kira-kira apa? Nanti kita temukan. Nah, lalu yang kedua, setelah diperbaiki nanti kita akan mencoba untuk mengevaluasi kinerjanya bagaimana. Ketika sudah diperbaiki, apakah semakin baik? Apa tambah konslet? Atau menjadi enak untuk didengarkan dan dipasang di mobil? Itu ya. Jadi tujuan kita hari ini nanti ada dua itu, lalu kita jabarkan menjadi tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama bisa mendeteksi dengan benar, karena kadang-kadang hanya dengan visual saja, tetapi tidak bisa menemukan kerusakan yang sebenarnya. Lalu yang kedua, setelah nanti sudah diidentifikasi kerusakannya apa, dideteksi kerusakannya apa, dilakukan perbaikan, lalu dilakukan pengujian. Ketika sudah diperbaiki, apakah semakin baik atau semakin menurun malahan? Yang tadinya mungkin 4 speaker bisa nyala semua, setelah diperbaiki malah hanya 1 speaker yang menyala. Nah, ini kan berarti ada proses perbaikan yang keliru. Ya, jadi tujuan kita hari ini adalah dua dulu, yaitu mendeteksi, lalu yang kedua menguji kinerja sistem audio yang sudah kita perbaiki. Paham ya dari tujuan pembelajaran ini? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita nanti lebih jauh lagi melangkah? Apakah dari tujuan ini ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung, Pak, kira-kira itu kinerjanya itu bagaimana dan sebagainya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan lagi. Belum ada pertanyaan ya? Berarti bisa kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kegiatan dalam satu hari ini, dalam satu pertemuan ini. Yang pertama kita akan mempelajari tentang komponen utama. Komponennya apa saja? Ada banyak ya, tidak hanya satu, tapi ada banyak. Lalu kita akan mencoba untuk membaca wiring diagramnya. Tahu perangkatnya, kalau nggak tahu cara merangkainya sama saja tidak bisa bunyi. Maka kita harus tahu bagaimana wiring diagramnya. Ya, di LKPD Anda sudah ada wiring diagramnya. Coba dicek untuk halaman kedua.
Apakah ada gambar wiring diagram? Nah, itu nanti silahkan dipelajari. Syukur-syukur nanti Anda bisa mencari jalurnya sendiri, ditemukan sendiri jalurnya. Jadi Anda bisa menemukan kira-kira di mana ya letak. Kalau misalnya ini putus bagaimana, kalau misalnya ini nanti tidak terhubung bagaimana. Nanti seharusnya Anda bisa mengetahui itu dari wiring diagram. Lalu seperti biasanya karena kita menggunakan problem based learning, maka pasti di situ ada satu kegiatan yang disebut dengan apa? Studi kasus. Ada permasalahan, kita cari penyebabnya, lalu kita temukan solusinya. Itu yang namanya studi kasus. Lalu nanti akan saya berikan penjelasan tentang langkah pemeriksaan yang benar sekaligus dengan perbaikan. Lalu kita akan menguji kinerja sistem audio yang ada di sini. Baru nanti kita simpulkan bersama-sama kira-kira yang rusak apa. Ya, maka dengan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, nanti harapannya setelah Anda bisa mengetahui cara merangkainya, ya, cara memperbaikinya, cara mendeteksinya, cara menyetelnya, harapan saya nanti Anda bisa menjadi tukang audio ya. Di sini banyak sekali. Kalau di Jogja itu yang terkenal apa Mas kira-kira? Bengkel aksesoris yang terkenal di Jogja? Kupu-kupu malam ya. Nah, ya. Nah, syukur-syukur Anda ketika nanti sudah bisa mempelajari tentang audio ini, nanti di masyarakat di lingkungan Anda, misalnya ada hajatan, nah ada tukang sound system itu kebingungan atau minta bantuan Anda untuk menyetel mixer, Anda bisa membantu untuk meringankan pekerjaan dari tukang sound itu. Karena apa? Karena sebenarnya basicnya sama. Hanya saja yang berbeda adalah ruangannya, nah alatnya hampir sama. Ya kan? Instalasinya sama. Cara menyetelnya sama. Hasil audionya sama. Karena apa? Semua hasil audio pasti tujuan akhirnya adalah suaranya enak didengar. Ya kan? Kalau audionya kemeresek ya enggak enak. Kalau audionya bassnya terlalu besar enggak enak. Nah, ini nanti Anda harus bisa menyetel itu. Sebenarnya sama. Sound tukang sound di audio mobil dengan tukang sound di yang outdoor itu sama sebenarnya. Hasilnya nanti outputnya adalah suaranya jernih, rata, enak didengar. Kan begitu. Ya, tidak merontokkan gendeng. Biasanya jeduk-jeduk itu ada hajatan terus ada yang rontok, ada yang pecah kacanya. Nah, ini berarti penyetelannya masih kurang tepat. Kan begitu. Nah, bagaimana caranya supaya enak? Ada juga yang berdebar-debar jantungnya ya, karena penyetelannya tidak tepat itu. Nah, dengan Anda bisa mempelajari ini, Anda bisa memberikan saran, masukan, Mas, ini setelan bassnya dikurangi, nggak enak di kuping, di dada nggak enak, sesek. Atau tribulnya terlalu besar, wah suaranya nggak enak. Itu Anda bisa memberikan masukan. Itu harapan saya ya. Nah, semoga hari ini, pelajaran hari ini menyenangkan, sehingga Anda bisa lebih cepat memahami tentang materi audio ini. Lalu nanti di akhir pembelajaran nanti tetap ada evaluasi, dipelajari, nanti kita akan langsung tampilkan atau saya akan langsung menyajikan kira-kira siapa yang tertinggi, ya, nilainya siapa yang tertinggi, lalu siapa yang masih kurang nanti kita akan coba untuk untuk menampilkan itu. Jadi supaya Anda bisa termotivasi lagi kira-kira saya masih kurang ini, berarti besok belajarnya harus lebih baik lagi. Dan terakhir nanti kita akan merefleksikan bersama-sama bagaimana pembelajaran kita hari ini, apa yang Anda dapat, ya, supaya bisa menjadi masukan buat saya juga, supaya pembelajaran di pertemuan atau materi yang berikutnya bisa lebih baik lagi. Itu ya rangkaian kegiatan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Lalu kalau Anda nanti ingin membaca-baca buku, itu sudah saya sediakan barcode. Kalau ingin mendownload silakan, gratis ya, ada e-book di situ, nanti bisa untuk menjadi bahan referensi Anda untuk belajar di rumah, atau nanti ketika ada ujian akhir ya, ada soal tentang audio, nanti bisa Anda gunakan sebagai referensi belajar. Baik, kita mulai dari yang pertama. Sebelum masuk ke yang pertama, apakah ada pertanyaan lagi? Saya yakinkan lagi, apakah ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada. Kalau belum ada, kita masuk ke yang pertama, yaitu komponen utama. Nah, ini sebuah kabin mobil ya. Apa yang Anda lihat? Yang Anda lihat di situ ada apa saja kira-kira?
Ada audionya, apalagi? Speakernya ada berapa itu speakernya ya? Yang kelihatan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Terus apa lagi? Twitternya, di mana Twitternya? Dekat spion. Nah, nanti kita lihat. Nah, nanti kita lihat ya. Di mana kira-kira letaknya. Nah, nanti kita akan coba lihat yang pertama. Nah, ini ada apa? Head unit. Kalau ini kira-kira single DIN atau double DIN? Di situ kan ada single DIN, ada double DIN. Kira-kira kalau bentuk seperti ini single DIN atau double DIN? Double DIN ya, double DIN. Ada yang sama di sini? Ada yang sama? Coba ditunjukkan Mas Awan yang mana yang hampir sama dengan itu. Silakan bisa diangkat ditunjukkan ke teman-teman. Nah, itu double DIN ya. Itu double DIN. Nah, kalau yang single DIN yang bagaimana? Single DIN yang mana? Yang kecil-kecil lah. Coba Mas Awan ditunjukkan mana yang single DIN. Nah, hanya berbeda ukurannya ya. Single DIN itu yang biasanya yang lebih kecil. Double DIN itu biasanya yang ukurannya 7 in ke atas. Itu double DIN. Ada yang menggunakan layar, ada yang pakai layar sentuh ya. Tapi ada juga yang tidak, belum ada fiturnya video. Karena hanya dilihat dari ukurannya. Kalau yang single DIN itu pasti lebih kecil daripada double DIN. Ukuran lubangnya di mobil biasanya sudah standar dari pabrik. Bisa untuk single DIN, bisa untuk double DIN. Jadi bisa dua-duanya dipasang di situ bisa. Mau pakai single DIN bisa, pakai double DIN bisa. Fungsinya apa? Fungsinya apa kira-kira? Kalau yang sekarang banyak sekali fungsinya ya. Nah, silakan satu orang ada yang menyebutkan salah satu yuk. Siapa yang bisa menyebutkan fungsinya apa kira-kira? Head unit ini fungsinya untuk apa kira-kira? Ada yang bisa untuk mengatur suara. Mengatur suara dari mananya? Apa yang digunakan di situ? Tombol volume ya, mengecilkan dan mengeraskan ya, boleh. Ini ya, berarti ya, mengecilkan, membesarkan volume. Boleh. Terus ada lagi yang lain fungsinya apa? Head unit ini fungsinya untuk apa? Mengganti lagu. Untuk mengganti lagu ya, kalau menggunakan flash disk atau apa? Piringan CD ya, bisa untuk mengganti. Tombolnya ada next ini ada previous sama next. Nah. Apalagi kira-kira fungsinya, fiturnya apa? Ada apa aja di sini? Radio bisa. Ya, walaupun sekarang jarang dipakai ya. Radio itu jarang dipakai. Apalagi kira-kira? Fiturnya apa lagi? Sekarang besar-besar kan ya? Ada yang sampai 10 in, besar sekali Android TV, besar sekali, dipasangkan di dashboard itu besar sekali, ya. Nah, fungsinya adalah salah satunya untuk mengirimkan sinyal. Nah, mengirimkan sinyal apa? Sinyal suara. Kemana? Ke perangkat yang lain, ya, atau ke speaker. Yang menghasilkan suara adalah nanti kan dari sini mengirimkan frekuensi suara ke speaker. Ya, dari kaset, dari flash disk, dari ini membaca data yang ada di dalam perangkatnya. Dikirimkan kemana? Dikirimkan ke speaker. Nah, sekarang fungsi-fungsi dari head unit ini ada banyak sekali, termasuk bisa menjadi GPS. Nah, ini yang terbaru ada GPS-nya. Bluetooth-nya ada. Lalu apa lagi? Kamera belakang, kamera mundur ya, kamera parkir. Sekarang ada kamera depan, Mas. Kamera 360 juga ada. Samping juga bisa dilihat. Nah, sekarang lebih canggih lagi. Ya, termasuk yang disebut dengan fiturnya namanya mirroring. Mirroring itu berarti dari HP, dari perangkat gadget ya, itu bisa ditampilkan di sini. Iya, kalau yang menggunakan layar itu bisa ditampilkan di sini. Itu fungsinya. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Ini apa tadi? Double DIN ya? Double DIN, baik. Sudah satu perangkat. Nah, kita lihat yang lainnya. Kita lihat yang lainnya, kira-kira apa lagi? Kalau ini kira-kira apa? Nah, Twitter. Ada nggak di sini? Oh, ada ini Twitter. Kecil-kecil ya? Kecil-kecil, fungsinya kira-kira untuk apa? Mengeluarkan suara? Treble. Treble itu yang seperti apa suaranya? Yang ngeces-ngeces ya. Untuk suara simbal, untuk suara apa ya? Pokoknya untuk efek yang suara ngeces itu ya. Ya, itu namanya Twitter. Ya, namanya Twitter. Baik, ada lagi. Biasanya di pintu.
Nah, namanya apa? Middle ya. Ini ada speaker middle 2. Ada ini juga speaker middle. Ini juga speaker middle. Ya. Kalau ini kira-kira middle bukan? Bukan ya. Ini namanya middle semua. Fungsinya untuk apa? Vokalnya untuk suaranya. Biasanya untuk suara-suara penyanyinya supaya keluar suara penyanyinya. Ya, biasanya menggunakan yang speaker middle. Itu. Lalu berikutnya. Nah, ini sekarang. Kalau ini kira-kira apa nih? Wah, subwoofer. Berarti yang mana ini ya? Wah, yang besar, yang paling besar, subwoofer. Ada itu juga tuh, yang besar itu ada. Ya. Fungsinya untuk apa? Mengeluarkan suara bassnya. Nah, ini yang biasanya seneng banget dipasang di mobil yang suaranya jeduk gitu ya. Nah, tetapi speaker subwoofer ini butuh satu perangkat tambahan lagi yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk memperkuat suara bassnya, yaitu yang ini. Nah, namanya power amplifier. Power amplifier yang mana? Ini ada power amplifier. Ada lagi ini power amplifier. Ada lagi yang itu lebih besar lagi. Yang besar yang ini ya. Ini namanya power amplifier. Nih. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Dari komponen-komponen utamanya. Jadi ini untuk memperkuat. Kalau dari head unit langsung ke speaker belum tentu kuat. Maka harus ada penguatnya. Namanya amplifier. Itu. Ada lagi pertanyaan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah. Lalu yang pasti sebagai penghubungnya adalah kabel. Nah, kabel audio ini di dalam sistem audio ini ada perbedaan. Ya. Kalau yang digunakan untuk menghubungkan antar speaker itu hanya menggunakan kabel yang biasa, kabel audio. Kalau Anda mencari di toko namanya kabel audio. Lebih halus ya. Aman, masih aman kalau yang seperti ini masih aman. Tapi untuk menyalakan atau kabel powernya itu biasanya diameternya lebih besar karena arusnya besar. Ya, arusnya besar. Maka harus menggunakan kabel yang lebih tebal, yang diameternya lebih besar. Ini biasanya seperti itu. Ada perbedaan. Kalau yang digunakan untuk audio biasanya hanya yang warnanya hitam merah gini ya. RCA boleh. Tapi kalau untuk yang power biasanya yang lebih tebal, yang diameternya lebih besar. Fuse-nya juga lebih besar biasanya. Nah, ini fungsinya adalah untuk penghubung. Ini termasuk komponen utamanya. Tanpa kabel, ya sistem audio tidak bisa menyala. Pasti. Ya, ada pertanyaan dari sini? Komponen utama? Belum? Gampang ya? Coba saya ulangi. Ini namanya apa? Head unit ini? Power amplifier. Ini? Middle. Untuk apa fungsinya? Mengeluarkan suara apa? Vokal. Ini? Tweeter. Untuk mengeluarkan suara? Ngeces ya, treble-nya betul. Yang besar ini? Subwoofer ya. Untuk mengeluarkan suara apa? Suara bassnya. Ya, gampang ya. Gampang. Nanti kita coba tuh rangkai ya. Apakah nanti bisa mantep suaranya? Nanti boleh menggunakan HP-nya siapa? Silakan yang ada musiknya. Nah, nanti kita coba. Kita uji ya bagaimana caranya. Nah, lalu cara merangkainya bagaimana? Di LKPD ada semua. Silakan dibuka di halaman kedua. Silakan dibuka halaman yang kedua. Nah, ini adalah wiring diagram sistem audio di mobil Avanza. Ya. Tetapi sebenarnya semua mobil hampir sama, cuman mungkin perbedaannya ada di kode-kodenya ya. Tapi sebenarnya sama. Nah, kira-kira aliran arusnya itu bagaimana? Dari baterai nanti bisa menyalakan audionya, ada yang bisa menjelaskan? Dari baterai kira-kira lari kemana? Fuse yang mana? Fuse yang mana? AM1, coba kita lihat. Iya, betul, ke AM1 ya. Ke AM1 kita lihat.
belok ke kanan. Nah, itu adalah sekring AM1. Yang ini adalah AM1. Boleh sekalian diorek-orek. Kalau mau lebih jelas, boleh sekalian diorek-orek di situ untuk alirannya. Setelah ke AM1 kira-kira lari kemana? Kunci kontak. Iya betul, ke kunci kontak. Kunci kontak yang posisi apa? ACC. Ya. Yang ACC ya. Terus masuk ke sekring yang mana? Sekring ACC. Terus masuk ke head unit, lalu ground. Ya, ke ground. Apa yang terjadi ketika sudah ada aliran listrik yang seperti ini? Ketika kunci kontak di posisi ACC, yang terjadi apa? Head unit menyala. Iya betul, head unitnya menyala. Bisa mengeluarkan bunyi? Bisa. Kalau dihubungkan ke speaker, kalau belum ya nggak bisa. Ya, nah ini rangkaiannya untuk menyalakan head unitnya. Tetapi pertanyaan berikutnya, di sini ada satu rangkaian lagi. Lewat ini, sini, masuk ke head unit. Kira-kira fungsinya apa ya? Nah, kita lihat alirannya ke atas, melewati sekring backup. Lalu masuk ke head unit, lalu ground. Ada dua rangkaian di sini. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak fungsinya apa? Aliran yang melewati sekring backup tadi. Boleh silakan menjawab yang bisa. Silakan. Mas Bima silakan. Untuk menyimpan memori. Menyimpan memori contohnya. Memorinya memori apa? Memori apa kira-kira? Ada yang bisa membantu Mas Bima? Kira-kira? Memori jam bisa. Ya, salah satunya adalah memori jam. Jadi ketika dinyalakan, jamnya kita setting sama dengan sekarang. Sekarang jam 9:32 di setting. Ketika dimatikan kunci kontaknya, kalau dinyalakan lagi harusnya itu juga sesuai dengan jam yang berlaku yang sekarang. Jangan sampai ketika dimatikan kunci kontaknya dinyalakan lagi jamnya kembali ke 0000 lagi. Ya kan? Nah, maka harus ada backup memori. Iya. Nah, fungsinya adalah itu, menggunakan apa? Rangkaian yang melewati sekring backup. Di sini tidak menggunakan saklar atau kunci kontak. Artinya, walaupun dalam keadaan kunci kontak off, harus standby dari flash baterai masuk ke head unit melewati apa? Sekring backup untuk menyimpan memori. Baik, ada memori jam ya yang pertama. Memori yang kedua, memori apa lagi? Lagu. Ketika kita perjalanan, nah, lagunya di tengah-tengah selesai, ya kan? Kita berhenti di Indomaret misalnya, terus dimatikan, selesai di tengah-tengah. Nah, kita mau melanjutkan perjalanan, dinyalakan lagi, harus melanjutkan lagunya, jangan sampai kembali ke folder nomor 1 lagi, harus dilanjutkan lagi kan? Kan begitu. Ya, itu yang kedua. Memori jam, memori lagu. Yang ketiga, apa? Equalizer, betul. Ya, betul. Mas Lukas tadi menyebutkan equalizer. Disetel equalizernya supaya enak. Ketika dimatikan, tidak dinyalakan, harus sesuai dengan setelan terakhir. Jangan sampai equalizernya kembali rata lagi. Bassnya terlalu tinggi misalnya. Ya kan? Gitu. Jadi untuk menyimpan yang terakhir tadi apa? Equalizer, settingan equalizer dan settingan yang lain sebenarnya. Ada settingan lampu, ada settingan warna. Ini layar LCD-nya, kecerahannya sama. Semua penyeting hampir sama dengan HP Anda. Ya kan? Kalau HP Anda dimatikan, dinyalakan lagi, harusnya jamnya juga nyambung lagi, ya kan? Lagunya juga harusnya nyambung lagi. Gitu. Sama seperti HP. Maka memori di HP itu baterainya juga harus standby untuk menyimpan memori. Paham ya? Jangan sampai ketika dimatikan HP-nya dinyalakan lagi jamnya 0000 lagi, kembali ke settingan awal, ke reset pabrik. Ya, ini ya repot Mas, ya kan? Tidak ada yang berani mematikan HP karena kembali ke pengaturan yang semula. Ya. Itu ya untuk fungsinya rangkaian memori backup-nya tadi. Nah, sekarang berarti kira-kira untuk menyalakan head unit yang dipakai apa sekringnya? ACC dan ada dua. AM1, ya betul, AM1 dan ACC. Berarti kalau
fuse AM1 atau ACC-nya putus, berarti apa yang terjadi? Head unit tidak menyala, betul. Betul. Ya, head unitnya tidak menyala karena ini sebagai penghubung dari saklar tadi. Berikutnya yang memori backup itu adalah fuse backup tadi ya, sudah ya. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya fuse AM1 normal, fuse ACC normal, tetapi fuse backupnya putus, ya kebetulan putus ya kebetulan. Yang terjadi, apakah head unitnya menyala? Menyala, tetapi apa? Tidak bisa Iya betul, ketika dimatikan dinyalakan, loh kok kembali lagi jamnya 0000, loh kok lagunya kembali ke lagu yang pertama, wah kok berubah semua settingannya, berarti indikasinya betul, fuse backupnya putus. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Gampang tuh ya, berarti sebenarnya nyala tidaknya ini di luar kondisi perangkat loh ya. Kalau kita membicarakan tentang wiring diagram atau instalasinya, kalau ada kerusakan atau head unitnya tidak bisa menyala, maka 3 fuse ini yang harus diperiksa atau dicek kondisinya. Di fuse box-nya ada, kode-kodenya ada semua. Ya, ada AM1, ada ACC, ada backup. Silakan 3 ini diperiksa. Ya, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada nanti saya lanjutkan lagi. Ya. Belum ada? Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini warna-warna kabel. Ya, warna-warna kabel yang ada di head unit. Ya, ada banyak sekali ya. Ada warna kuning, merah, hitam, orange, abu-abu, putih, ungu, hijau, biru. Wah, ada banyak sekali tuh kabelnya. Kalau kita lihat di sini juga banyak sekali ya. Mungkin bisa Mas Wawan ambil satu, bisa diberikan di tengah-tengah. Nanti supaya teman-teman bisa melihat semua. Nah, ada warna kuning, ada warna merah. Ini kita lepas saja supaya gampang, tidak terlalu berat. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna orange, ada warna hitam, ada warna putih. Ya, putih satu pasang, ada warna ungu satu pasang. Ya, ini ungu. Ada warna hijau satu pasang. Lalu ada warna biru satu pasang di sini. Nah, ini cuma satu tok kebetulan. Nah, ini warna biru. Warna ini sebenarnya sudah standar dari pabrik. Untuk warna-warnanya loh ya. Kalau bentuk soketnya berbeda-beda menurut dengan tergantung mereknya, tergantung modelnya. Tidak semuanya modelnya seperti ini. Tergantung mereknya. Tapi kalau warnanya itu biasanya sudah standar, sudah sama standar. Itu juga sama toh? Ada kuningnya. Yang single din ada warna kuningnya. Ada warna merahnya? Putih-putih ada? Abu-abu ada? Ada biru ada? Biru ada, hijau ada? Ungu? Ada semua. Sama ya berarti ya? Padahal beda merek itu mereknya apa ya? Sony. Ini mereknya JVC, bawaannya Carnival. Hyundai Carnival, Kia Carnival. Beda merek, ternyata warnanya sama. Tapi bentuk soketnya berbeda. Enggak masalah. Enggak masalah, yang penting warnanya sama. Nah, kita coba identifikasi satu persatu. Sambil dilihat boleh ya? Sambil dilihat di situ boleh, atau ada yang mau ambil di situ boleh. Masih ada banyak di situ. Head unitnya kalau pengen diamati boleh. Nah, kalau ada yang ada enggak di situ? Ada ya? Nah, sama. Walaupun terpotong tapi sama. Kita coba lihat satu persatu. Dari warna yang warna kuning. Ada warna kuning? Warna kuning ini apa fungsinya? Menyimpan memori atau fuse backup atau plus baterai. Nah, ini tadi yang fungsinya untuk menyimpan memori tadi. Ini warna kuning. Berarti ini nanti dapat apa? Plus baterai. Ya, betul, plus baterai. Dapat plus baterai. Berarti standby ya, tidak ikut kunci kontak karena ini harus standby karena memori backup. Lalu warna yang kedua adalah warna merah. Mana warna merah? Nah, ada di situ warna merah. Nah, warna merah ini yang nanti lari ke kunci kontak atau ACC ya. ACC atau fuse ACC boleh. Kunci kontak fuse ACC. Ini berarti untuk menyalakan. Ya, yang merah ini untuk menyalakan karena dapat ACC. Ada merah ya di situ ya? Ada merah.
Ada hitam. Wah, ini warna yang sangat umum. Apa Mas kalau hitam apa, Mas? Ground. Berarti dapat apa? Main baterai. Ya, betul, main baterai. Dah. Ini 3 ini disambungkan ke plus baterai, main baterai, kunci kontak bisa dipastikan head unitnya pasti bisa menyala, pasti. Nah, ini khusus untuk power. Satu bundle ini, satu kelompok ini untuk power, untuk menyalakan maksudnya, ya, untuk menyalakan. Nah, sisanya, ini masih ada 2 ini ya nanti ya. Ini nanti kita bahas lagi. Sisanya ini kan berpasang-pasangan. Nah, truk aja berpasangan, masa kamu enggak? Ya, ini berpasang-pasangan ya. Ini ada putih dengan putih, hitam. Biasanya ada hitamnya. Ada hijau dengan hijau hitam. Ada ungu dengan ungu hitam, ada abu-abu dan abu-abu hitam. Semuanya berpasangan. Nah, yang berpasangan ini fungsinya untuk apa? Lari kemana nanti? Dihubungkan kemana? Speaker, iya betul, ke speaker. Ke speaker. Ada yang speaker depan, ada speaker belakang, ada Twitter itu. Nah, nanti didapatkan dari 4 pasang ini. Ya. 4 pasang ini. Kalau yang warnanya abu-abu dan abu-abu hitam, nah berarti ini ya. Abu-abu dan abu-abu hitam ada di situ ya. Nah, sambil dilihat boleh. Ini nanti dapat speaker middle atau Twitter depan kanan. Nah, berarti biasanya di pintu supir itu atau pintu yang penumpang sebelah kiri itu ada speaker middle-nya 2. Satu ya atau di dashboardnya biasanya ada 2. Tergantung dari mobilnya. Dan Twitter 2 kecil-kecil biasanya ditambahi. Kalau ada mobil yang ini biasanya ditambahi sendiri, dibelikan Twitter yang bagus. Nah, berarti ini kanan. Warnanya abu-abu. Berarti ini yang kanan depan. Kanan kiri mana? Depan kiri mana? Warnanya putih. Nah, berarti yang ini putih. Berarti ini depan semua ya. Depan semua. Nih, ada tulisan left front. Nah, left front speaker. Ya, depan kiri berarti depan kiri. Lalu ada warna ungu dan ungu hitam. Ada di situ ya, warna ungu dan ungu hitam ada ya? Ada ungu dan ungu hitam. Ini apa? Speaker middle, pintu atau belakang kanan. Nah, ada yang di pintu. Ada yang pintu belakang. Panther itu di pintu belakang. Kalau sedan biasanya di belakang kepala. Nah, di belakang kepala. Oh ya. Di belakang kepala itu ada 2. Middle semua. Ya kan? Nah, ini yang ungu dan hijau. Ungu dan hijau. Nah, ini habis. Ini speaker semua. Ada 2 ya. Plus minus. Yang ada garisnya hitam berarti nanti ditempatkan di terminal yang minus. Di speaker itu ada minus ada plusnya, ya. Nanti silakan dirangkai di situ. Nah, sisa 2 ini. Nah, kalau yang oranye itu jarang dipakai. Yang oranye jarang dipakai. Oranye biasanya untuk apa? Lampu indikator. Nah, atau lampu background. Jadi kalau yang ini nanti untuk lampu indikator atau lampu background. Kalau malam kalau dinyalakan ini pasti tombolnya ikut menyala. Ya, atau lampu background ini. Lampu backgroundnya layar. Nah, dipateni, dilepas itu ya, itu hilang. Layar backgroundnya hilang. Tidak ada warna di belakangnya. Nah, atau tombol-tombolnya itu biasanya bisa keluar warna. Itu biasanya menggunakan tombol kabel warna orange ini ya. Tinggal satu lagi nih, biru. Ada yang biru? Ada yang biru di situ ada ya? Ada yang biru. Apa namanya, Mas? Tinggal satu tuh. Remote ya. Nah, remote di sini bukan remote yang dipencet-pencet bukan. Tapi ini sebagai remote itu sebagai apa? Saklar. Ya, untuk mengirimkan sinyal. Ini sebenarnya nanti kalau head unit dinyalakan nanti ini ada arusnya. Kalau head unit dimatikan ini tidak ada arusnya. Nah, dihubungkan kemana? Dihubungkan ke komponen tambahan. Bisa ke power ampli. Bisa kita lihat ya di sini ya. Pasti ada tulisan remote. Nah, di sini ada remote. Ada lagi yang ini besar. Wah, ini kita ambil yang besar. Ini ada remote. Ada remote ya? Nah,
Nah, ini remote. Lalu ada lagi ini komponen tambahan namanya equalizer atau parametrik, sama. Ini juga sama, equalizer atau parametrik. Ya, Anda pernah melihat logo ini pasti tahu. Equalizer ya. Ini equalizer, parametrik untuk menyetel subwoofer, bass, middle, treble-nya. Nah, lebih enak lagi kalau menggunakan ini. Nah, ini nanti ada 3. Nah, terminalnya. Untuk menyalakan ini ada 3. Ground, remote, dan 12 volt. Baik, kita kembali lagi. Nah, di sini ada instalasi ya. Nanti silakan Anda bisa men-scan videonya kalau pengen menonton di rumah. Ya. Kalau yang ini terlalu lama, 19 menit. Nanti kalau saya tampilkan terlalu lama. Kita lihat yang video yang kedua, yang sebelah kanan, ya. Nah, kita coba lihat videonya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi pembelajaran daring kompetensi kalian teknik audio video dalam mata pelajaran perencanaan dan instalasi sistem audio video atau PISA. Kali ini kita akan melanjutkan materi instalasi audio mobil, yaitu langkah-langkah instalasi audio mobil dengan menggunakan speaker subwoofer. Dalam prakteknya nanti sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan menggunakan trainer audio mobil. Dan di sini yang kita praktekkan adalah bagian power amplifier eksternal dan speaker subwoofer. Nah, ini bagian dari power ampli eksternal. Kita menggunakan power ampli eksternal 4 channel, dan ini speaker subwoofer dengan double voice coil. Dan ini adalah power ampli eksternal 4 channel yang nanti kita akan praktek. Nah, untuk di atas ini adalah untuk bagian inputnya yang masuk ke head unit. Terus ini untuk pengaturannya. Terus dan di bawah ini untuk dihubungkan ke bagian output atau speaker. Di sini terdapat 4 channel, channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Nah, karena kita menggunakan satu buah speaker subwoofer double voice coil, maka yang kita pakai adalah channel 1 dan channel 2. Terus kemudian di bagian ini adalah untuk bagian ketegangan, yaitu untuk ke aki B+, terus ini adalah untuk ke remote atau rem bagian dari head unit, terus ini adalah untuk groundnya. Dan ini adalah speaker subwoofer double voice coil yang nanti kita pakai, dimana dalam satu speaker ini terdapat 2 buah coil speaker. Maka di sini terdapat 2 buah terminal, yaitu satu terminal kabel untuk channel 1 dan satu terminal lagi untuk channel 2, atau ini untuk coil yang satunya dan ini untuk coil yang keduanya. Langkah-langkah instalasi audio mobil dengan subwoofer. Nah, di sini sudah tersedia head unit. Kemudian di sebelah kiri adalah saklar on off, dan di sebelah kanan ini adalah baterai atau aki, dan ini adalah blok power amplifier eksternal 4 channel. Dan di sini kita menggunakan subwoofer double voice coil 1 buah. Nah, langkah-langkah instalasi audio mobil dengan subwoofer divisi. Yang pertama adalah hubungkan kabel ignition dengan positif baterai. Kemudian hubungkan kabel merah S1 atau saklar on off dengan baterai dari aki. Kemudian 3, hubungkan kabel positif head unit dengan saklar. Yang keempat, hubungkan kabel negatif atau ground head unit ke negatif baterai. Dan yang kelima, hubungkan positif dari aki ke positif power amplifier. Kemudian hubungkan kabel rem dari head unit ke rem dari power amplifier. Dan hubungkan kabel negatif ground power amplifier
ke negatif dari baterai. Kemudian hubungkan positif output power amplifier channel 1 ke coil positif dari subwoofer, dan hubungkan kabel positif channel 2 ke positif coil 2 dari subwoofer, dan kabel negatif atau kabel ground channel 1 power amplifier hubungkan ke kabel negatif coil 1 subwoofer, dan terakhir hubungkan kabel negatif channel 2 dari power amplifier ke negatif coil 2 subwoofer divisi. Nah, inilah langkah-langkah sederhana instalasi audio mobil dengan tambahan subwoofer. Demikianlah tadi cara instalasi audio mobil dengan tambahan speaker subwoofer. Sampai di sini, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang akan kita laksanakan hari ini ya. Anda belajar untuk merangkai head unit, power ampli, subwoofer ya, bisa menyala atau tidak. Lalu bagaimana kinerjanya? Lalu kalau nanti ditemukan kerusakan, tentukan kerusakannya, lalu nanti diperbaiki bersama-sama. Ini langkah-langkah untuk merangkai instalasi sistem audio. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya, tadi kabel remote warnanya biru, ya kan? Sama ya. Yang saya terangkan di depan tadi ternyata sama dengan apa yang dijelaskan di video tadi. Baik. Nah, sekarang ke kegiatan yang berikutnya. Ini yang menjadi inti, yaitu adalah studi kasus. Nah, sekarang saya minta satu kelompok untuk membantu saya dalam merangkai rangkaian audio yang ada di depan ini. Silakan, siapa? Kelompok berapa? Baik, silakan kelompoknya Mas Bernard, Mas Rudi, Mas Bima, dan Mas Vino. Silakan mencoba untuk merangkai. Teman-teman yang lain nanti bisa memperhatikan ya. Keliru nggak apa-apa karena ini baru mencoba juga. Silakan dirangkai sesuai dengan rangkaian yang ada di gambar di depan ya. Oke, yuk silakan dilaporkan Mas Bernard dan teman-teman apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana hasilnya. Ini semuanya hidup Pak, tapi Ya. apalagi subwoofernya itu mati. Subwoofernya mati. Baik, tapi Twitternya apakah menyala? Menyala. Oke, terus anunya splitnya speaker nyala nggak middle-nya? Nyala. Yang mati apa? Subwoofernya mati. Nah, baik. Power amplinya nyala nggak? Tidak menyala. Baik, berarti di sini ada permasalahan. Ya kan? Audionya nyala ya. Coba diperlihatkan ke teman-teman. Menyala ya. Bisa mengeluarkan bunyi. Splitnya nyala, tweeternya menyala. Tapi apa? Buffernya mati. Ya, dari power amplinya juga mati. Indikator lampunya mati. Jadi ini tidak ada arus yang masuk ke sini. Artinya entah yang rusak perangkatnya atau apa. Ya, yang menjadikan subwoofer tidak bisa menyala. Nah, berarti kemungkinan kerusakannya apa kira-kira? Nah, silakan dicari. Ya, ini sebuah kerusakan karena harusnya ini menyala karena sudah dirangkai sama seperti ini, tetapi ternyata tidak menyala. Harusnya power amplinya menyala, lalu subwoofernya juga harus bisa menyala, tapi di sini tidak menyala. Nah, ini salah satu permasalahan yang ada yang ditemukan. Nah, silakan dari sini ya, dari sini silakan Anda diskusikan bersama dengan kelompok Anda, kira-kira gejala apa saja yang terjadi di audio ini, lalu kerusakannya apa saja, lalu cara perbaikannya seperti apa. Baru nanti kita akan perbaiki bersama-sama. Nah, lalu nanti kita akan mencoba untuk menguji bersama-sama setelah diperbaiki apakah tambah baik atau tidak. Ya. Nah, itu yang harus didiskusikan.
Namun selain hanya satu ini, di LKPD ada beberapa hal, ada beberapa poin yang harus dikerjakan. Silakan juga dikerjakan dan nanti kita akan presentasikan di depan ya. Harapan saya nanti kita hari ini bisa menemukan kerusakan yang terjadi pada sistem audio ini. Dan bagaimana cara perbaikannya, lalu juga bagaimana cara menentukan atau merangkai impedansnya, langkah-langkah pemeriksaannya bagaimana, sampai nanti akhirnya di kesimpulannya, pengujiannya, hasilnya seperti apa sistem audio yang sudah diperbaiki. Demikian ya, itu yang harus dikerjakan hari ini, yang didiskusikan. Silakan nanti mencari lokasi yang enak. Kelompok 1 mana? 1, 2, 3, 4 ya. Nanti di LKPD soal pertama apa? Dibuka identifikasi warna. Silakan nanti didiskusikan, nanti Anda mempresentasikan yang bagian identifikasi warnanya. Ya, sambil nanti ditunjukkan di itunya, di barangnya. Lalu kelompok yang kedua, apa yang kedua? Langkah merangkai head unit yang dengan menggunakan power ampli. Ya, kita nanti tentukan double coil atau single coil, nanti kita tentukan bersama-sama. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 mana kelompok 3? Ya, kelompok 3. Pemeriksaan komponen. Ya, langkah pemeriksaan komponen sistem audio, cara pemeriksaannya. Ya. Nah, lalu yang kelompok 4 terakhir adalah studi kasusnya. Dengan Anda mengetahui cara memeriksanya, cara merangkainya tadi, kabel-kabelnya. Nah, sampai ke studi kasus ternyata ketemu yang rusak apa. Harapan saya hari ini digabungkan semua hasil diskusinya, bisa menemukan penyebab kerusakannya, bisa menemukan apa yang harus dilakukan perbaikan. Lalu juga terakhir bisa melakukan pengujian. Hasil akhir nanti kita bersama-sama akan uji sistem audio yang ada di depan itu apakah tambah baik atau tidak. Begitu ya prosesnya, diskusi seperti itu. Nanti setelah itu kita akan bahas bersama-sama, dipresentasikan di depan sesuai dengan kelompok masing-masing, dengan urutan masing-masing. Begitu ya. Baik, silakan setelah ini saya bubarkan, langsung Anda diskusi bersama dengan kelompok Anda di sekitar sini aja. Nanti boleh di meja situ, boleh di meja Anda masing-masing, boleh sambil mengamati training objek yang ada di meja, boleh dibawa ke meja, boleh di sana. Saya sediakan buku manual, saya juga sediakan multitester kalau Anda bisa menggunakan itu untuk pemeriksaan, atau boleh juga mencari referensi di internet. Ya, baik, silakan ketua kelasnya mana? Bubarkan untuk melaksanakan diskusi. Untuk melaksanakan diskusi semua bubar, jalan. Ya, silakan. Sudah ketemu kira-kira apa yang trouble? Masih dicari Pak, Masih dicari ya. Nah, silakan. Ya, bisa terjadi karena mungkin fuse-nya, atau bisa jadi karena kabelnya yang mungkin ada yang putus di tengah-tengah itu mungkin. Bisa dicoba dicek aja. Ada kesulitan? Belum ya? Ini ada bridge CH1 plus CH2 plus sama yang ini CH3 min plus CH4 min plus juga, nih maksudnya apa Pak? Nah, ini kalau misalnya kamu menggunakan dua speaker itu kan bisa, kalau ini min plus channel 1, min plus channel 2 jadinya stereo kiri kanan bisa. Tapi kalau misalnya kamu punya satu subwoofer itu, kalau untuk memperkuat, kalau biar suaranya lebih kuat,
kamu gunakan yang rangkaian bridge ini. Rangkaian bridge berarti negatifnya yang ujung sini ya, positifnya ambilkan yang sini. Itu biasanya suaranya lebih kuat. Itu untuk mengantisipasi kalau kamu punya satu woofer, speaker woofernya. Kalau ada dua ya, kalau pengen maksimal ya dua-duanya dibuat stereo kiri kanan. Oh, sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri yang ini. Boleh. Tapi kalau misalnya cuma punya satu tapi pengen kuat ya dibuat bridge namanya. Ini biasanya suaranya lebih kuat bassnya. Ya. Oke. Nah, gampang ya. Ini juga sama. Ada bridge-nya biasanya. Kalau yang ini pengen bridge ya nah ini kan bridge. Nah, ini ada bridge mono, dibuat mono sebenarnya. Oh, ini udah bridge Pak ini Pak. Ini kalau kamu menghubungkan yang L. Nah, ini kan sebenarnya stereo nih, dua ini. Kalau ini kiri, ini kanan. Berarti stereo. Kalau punya dua speaker, ini kiri, ini kanan. Kalau cuma punya satu speaker tapi lebih kuat, itu berarti menggunakan mono. Berarti di bridge ini sebenarnya sama dengan bridge tadi. Ini sama ini. Ini minnya, ini plusnya. Di bridge namanya di bridge. Gitu ya, paham ya? Siap. Ya, ada lagi pertanyaan? Belum Pak. Belum? Ya, nanti bisa ditanyakan lagi ya. Ketemu belum? Yo. Ini nyala ya? Lampunya udah nyala? Ya, bassnya nyala? Ya, sip. Apa tadi yang rusak, apa yang tadi yang ini? Yang Pak, ini kabelnya putus lagi. Di kabel yang ini putus. Ya. Baik, sudah selesai semua? Ya. Sekarang kita akan mempresentasikan apa yang sudah Anda diskusikan bersama dengan kelompok. Ya, nanti teman yang lain boleh menanggapi, boleh bertanya. Kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab, nanti saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang Anda ajukan. Ya. Semoga nanti dengan diskusi ini Anda bisa lebih pede lagi, lebih bisa memahami materi ini. Ya. Kelompok yang pertama yang sudah siap, kelompoknya Mas David, sudah siap maju? Baik, silakan maju ke depan dan silakan disampaikan apa yang sudah didiskusikan bersama dengan kelompok. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang mengidentifikasi warna. Jadi di head unit itu ada bermacam-macam kabel dan bermacam-macam warna juga. Salah satunya contohnya ada warna kuning. Warna kuning itu dapat plus baterai dihubungkan ke fuse backup. Gunanya untuk menyimpan memori head unit. Terus ada kabel warna merah. Kabel warna merah itu menyalurkan ke kunci kontak dan ke fuse ACC. Kegunaannya untuk menyalakan head unit. Terus yang ketiga ada kabel warna hitam. Hitam itu mendapatkan ground atau negatif baterai. Terus ada juga warna abu-abu. Itu warna abu-abu ada dua pasang. Yang pertama ada abu-abu polos dan yang kedua ada abu-abu pelet hitam. Gunanya untuk speaker, middle dan tweeter. Biasanya berada di depan kanan. Ada juga warna putih. Warna putih, ya warna putih. Putih juga ada dua pasang, yang polos sama yang pelet hitam. Yang putih kegunaannya sama seperti yang abu-abu tapi letaknya berbeda. Yang depan kiri. Depan kiri ya? Ya. Putih depan kiri ya? Baik, depan kiri. Terus? Ada juga yang warna ungu. Ungu. Oh ya, ungu. Ungu juga berpasangan, yang satu polos, yang satu juga pelet hitam. Untuk speaker middle, pintu atau belakang biasanya ada di kanan. Kanan ya? Terus yang terakhir, yang berpasangan yang terakhir ada warna hijau. Seperti sebelumnya ada yang polos, ada yang pelet hitam. Kegunaannya untuk speaker middle pintu atau belakang tapi yang kiri. Yang kiri? Ya. Terus ada juga yang warna biru. Warna biru? Ya, warna biru. Biru itu antena atau untuk menghidupkan sinyal Bluetooth atau tanda head unit menyala. Ya. Terus? Yang terakhir ada warna biru pelet putih. Biru pelet putih. Ini ya. Nah, kebetulan ini biru pelet putih juga. Nah, biasanya disebut remote. Remote ya, mobil. Untuk menyalakan power amp, equalizer dan lain-lainnya. Ya. Baik. Ada yang lain? Sudah ya, habis semua ya. Antena radio di mana? Di sini ya. Biasanya ini ya. Ini ada antena radio.
Ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, Mas Ari. Kan kabel warna merah terhubung di fuse AM1 sama ACC. Di AM1 dan ACC. ya, betul. Jika fuse ACC-nya saja yang mati, apa yang akan terjadi? Jika fuse ACC yang mati ya, yang putus ya. Jika fuse ACC yang putus itu apa yang terjadi pada head unitnya gitu ya. Nah, bisa menjawab Mas dari kelompok Mas David, bisa menjawab kira-kira? Jika yang mati fuse ACC-nya, head unit tidak akan menyala. Tidak menyala. Kotak 3 On ya, ACC. Berarti bisa dikatakan bahwa fuse ACC tersebut menjadi apa? Saklarnya ya, penghubung saklarnya. Karena kalau yang putus itu yang backup bisa menyala, masih bisa menyala. Tapi kalau ACC yang putus itu dipastikan pasti head unitnya tidak menyala karena itu terhubung dengan kunci kontak ACC. Ya, betul ya jawabannya Mas David ya. Paham? Sudah terjawab Mas Ari? Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sip. Ya. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Oh, Mas Bima masih ada lagi satu, Mas Bima. Kalau kabel kuning yang tidak tersambung ya atau putus ya, warna kuning tidak tersambung. Nah, yang terjadi apa Mas David? Oh, Mas Lukas ya, silakan Mas Lukas. Boleh. Kabel kuning sebagai backup atau memori. Jika kabel kuning tidak tersambung atau putus, maka head unit tidak akan bisa menyimpan atau membackup jika head unit dimatikan. Ya betul. Jadi tadi yang saya ajarkan di depan tadi ya, kalau misalnya dimatikan, kalau dinyalakan lagi harus kembali ke ini sudah melanjutkan lagi ke berikutnya, ya. Dan jamnya juga melanjutkan jam yang sesungguhnya. Lagu juga melanjutkan ketika tadi berhenti di tengah-tengah ya harus bisa melanjutkan lagunya tidak kembali ke pengaturan awal. Itu fungsinya. Gitu ya Mas Bima ya. Jadi kalau warna kuning yang putus atau kabel warna kuning ini yang putus, apa yang terjadi? Ya yang terjadi tidak bisa menyimpan memori. Itu. Ya, tetap bisa menyala Mas ya. Tetap bisa menyala. Tapi kalau dimatikan dinyalakan lagi kembali ke pengaturan awal. Itu juga terjadi di mobil saya. Maka besok tolong dicari. Yang ketika praktek besok tolong mobil saya dicari kerusakannya di mana. Apakah di kabel yang warna kuning? Besok tolong saya dibantu untuk mencari atau memeriksa kerusakan yang ada di mobil saya. Ya, sama Mas. Ya, sama, trouble-nya sama seperti yang ditanyakan oleh Mas Bima tadi itu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 ya. Baik, saya kembali ke tempat. Kelompok 2 berikutnya, pertanyaannya apa? Kelompok 2 apa? Bagian yang kelompok 2? Power ampli, Pak. Power ampli ya. Cara merangkainya berarti sama seperti yang ini ya tadi ya. Baik, silakan ke depan untuk menyajikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai power ampli. Power ampli berfungsi untuk memperkuat suara. Output yang keluar dari head unit akan masuk ke input power ampli. Apabila head unit menyala, maka power ampli akan menyala dengan ditandai lampu warna hijau pada power ampli menyala. Baik, jika pada head unit menyala tetapi power ampli ini tidak menyala, maka akan ada terjadi beberapa kerusakan atau kendala ya. Di antaranya ada 4. Yang pertama ada fuse, bisa jadi fuse-nya ini putus, dan juga ada 12 volt yang mengarah ke baterai. Ada juga kodenya REM atau remote yang dikontrol oleh head unit, dan ada lagi GND atau ground yang menuju ke minus. Jika head unit itu menyala tetapi ini tidak menyala, bisa jadi dari keempat ini adanya bermasalah. Bisa jadi fuse putus, bisa jadi kabelnya putus. Tetapi jika dipastikan keempat ini normal kok, tetapi power ampli tidak mau menyala, itu biasanya terjadi kerusakan di perangkatnya. Ya, dan juga di sini adanya lampu berwarna merah ya. Jika
lampu ini tiba-tiba menyala, itu menandakan adanya konsleting atau hubungan singkat arus listrik yang menyambung. Maka itu segera untuk diperbaiki. Ya, betul. Jadi kerusakan di luar perangkat ya bisa disebabkan karena sambungan-sambungan pada terminal itu. Pada terminal 12 volt remote dan groundnya. Bisa jadi ada sambungan yang tidak kuat ya, yang putus, atau ada fuse yang putus di situ, ada fuse-nya juga pengaman. Nah, itu kemungkinan putus. Itu beberapa kerusakan yang terjadi kalau head unitnya menyala tetapi power amplinya tidak menyala. Nah, tadi kan hampir sama dengan ini ya. Hampir sama dengan ini kan tadi. Head unitnya menyala tapi power ampli nggak menyala. Bisa jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Andi ini menjadi salah satu penyebabnya. Maka nanti kita tunggu kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat maju. Apakah betul dari 4 kemungkinan yang disebutkan Mas Andi itu ada salah satu penyebabnya? Ya, gitu. Baik, terima kasih. Sudah cukup? Apa ada pertanyaan dari kelompok? Ya baik, Mas Ari lagi silakan, Mas Ari. Oh ini ya, ini kecil ini besar, ini bapaknya ini anaknya. Apa ya? Silakan Mas Dimas atau Mas Mawan bisa menjelaskan ini bedanya apa ya? Ini ya, adalah monoblok. Ini hanya bisa untuk memperkuat bass ya. Bass, Bisa memperkuat bass. Jika ini kan power ampli 4 channel, bisa untuk memperkuat speaker user dan middle. Kalau yang ini yang lebih kecil ya disebut dengan apa tadi? Monoblok. Ya, betul. Ya. Betul, Mas Awan, betul. Jadi kalau yang ini namanya monoblok, kalau yang ini 4 channel, ditandai dengan ini ada 4 channel ya. Keluarannya ada channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Inputnya juga ada channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Ini 4 channel. Kalau yang ini monoblok. Nah, monoblok lebih kecil. Ini biasanya digunakan hanya untuk mengangkat atau memperkuat subwoofer. Ya, hanya subwoofer tok. Kalau yang ini 4 channel itu bisa untuk mengangkat subwoofer, tapi juga bisa untuk mengangkat middle-nya. Jadi Anda juga bisa memperkuat ini, suaranya nih kurang kuat ya. Bagaimana supaya lebih kuat? Ya nanti bisa menggunakan ini, satu sisi untuk memperkuat bassnya, satu sisi untuk memperkuat middle-nya atau vokalnya. Nah, perbedaannya di situ. Makanya biasanya kalau yang 4 channel itu biasanya bentuknya lebih besar karena komponennya lebih banyak. Ya, di sini ada dua sisi, satu sisi untuk mengangkat bassnya, satu sisi untuk mengangkat vokalnya gitu. Ya, itu Mas Ari, gitu ya. Ya, ada pertanyaan yang lain silakan. Tidak ada? Tidak ada? Cukup ya, sudah cukup. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Sandi. Ya. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Ya. Tentang apa? Langkah pemeriksaan. Ya. Tadi sudah tahu kabelnya, sudah tahu cara merangkainya. Sekarang cara pemeriksaannya. Nanti kita gabungkan semuanya dari 4 kelompok ini. Nanti akan bisa digunakan untuk mendiagnosis kerusakan yang ada di sini. Ya, silakan Mas Rizky dan teman-teman. Ya, selamat pagi teman-teman. Saya akan menjelaskan gejala abnormal atau kerusakan yang terjadi pada sistem audio mobil. Yang pertama, suara pincang atau suara lebih berat ke salah satu sisi speaker. Itu penyebabnya adalah solderan pada konektor speaker biasanya terlepas. Yang kedua, subwoofer mati total. Itu penyebabnya karena voice coil atau kumparan beda magnet terputus. Ya, terputus ya. Terus Komponen yang diperiksa tegangan lagi 12,29 volt. Terminal baik, BIOS juga masih bagus, tombol head unit bagus, berfungsi. oke, baik. Untuk yang lainnya? Ini ada impedance, Pak, boleh pinjam bukan? Boleh silakan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan kekuatan suara ya. Ini nanti Mas Ari bisa menjelaskan tentang
yang namanya impedans tadi. Nah, tadi kan saya sudah bilang di depan tadi ya, ada impedans. Nah, ada impedans itu cara menghitungnya bagaimana? Cara menentukan mana yang rangkaian paling kuat suaranya, yang mana nanti dijelaskan oleh Mas Ari di depan ya. Baik, silakan Mas Ari. Teman-teman bisa buka lembar AKPD di lembar ke-6 di nomor 7. Untuk yang paling kiri kan ada untuk impedans total, yang pertama itu totalnya adalah 4 ohm karena masing-masing coil itu terdiri dari 4 ohm. Di sini menggunakan tipe speaker double coil serta impedans per coilnya itu 4 ohm, daya maksimal speakernya 200 watt serta daya power amplinya 1 kali 250 watt. Untuk yang rangkaian kedua sebelah kanan itu menggunakan rangkaian paralel, di mana kalau menggunakan rangkaian paralel menggunakan rumus 1 per ZT sama dengan 1 per Z1 ditambah 1 per Z2, jadi sama dengan 1 per 4 ohm ditambah 1 per 4 ohm, jadi sama dengan 2 per 4 ohm. Nah, karena ini masih per, jadi bisa dibalik, jadi ZT nya yaitu 4 per 2 sama dengan 2 ohm. Nah, untuk impedans total yang rangkaian paralel itu 2 ohm. Jadi jawabannya, jika ingin menghasilkan suara dan daya yang sesuai menggunakan rangkaian paralel dengan impedansnya 2 ohm, menggunakan yang ini dengan rangkaian paralel. Ya, dengan rangkaian yang paralel ya, berarti gambar yang sebelah kanan atas. Jadi semakin kecil hambatannya, impedansnya, maka suara yang dihasilkan juga akan semakin kuat. Tetapi dengan perhitungan ini sudah bisa diambil kesimpulan bahwa dengan rangkaian paralel yang menghasilkan impedans paling kecil itu biasanya suaranya yang paling besar. Ya, paling besar. Ingat, satu koil berapa impedansnya? 4 ohm. Itu paling kecil. Standarnya 4 ohm satu koil. Nah, kalau ini ada 2 koil, berarti masing-masing ada 4 ohm. Ada 2 kumparan. Dalam satu speaker ada 2 kumparan. Masing-masing ada 4 ohm. Nah, nanti juga ada hubungannya dengan powernya. Powernya berapa? Kalau di soal tadi ada 1 kali 250 watt. Berarti hanya bisa mengangkat satu woofer dengan kekuatan maksimal 250. Kalau misalnya woofernya 500 watt, apakah bisa diangkat dengan power itu? Tidak bisa, karena maksimal hanya 60. Berarti bisa dipastikan suaranya juga tidak akan kuat. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Cara menghitung impedans tadi? Belum ada ya. Nanti kita coba praktekkan apakah bisa lebih keras atau tidak. Nanti ini bisa digunakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3, kelompoknya Mas Rizky dan Mas Ari dan Mas Ananda. Silakan hapus juga, dibersihkan papan tulisnya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau nggak ada bisa dibersihkan lalu bergantian dengan kelompok yang lain. Silakan ditutup, Mas Rizky. Ya. Sekian, terima kasih. Tangan. Pakai maju yang di belakang itu bisa. Terakhir kelompok 4 ya, tadi yang merangkai di depan. Silakan dipresentasikan apakah sudah ketemu kerusakannya, sudah diperbaiki, lalu bagaimana hasilnya, silakan dilaporkan sekaligus dengan pengujiannya. Ya, kelompok 4 silakan Mas Berna dan teman-teman bisa ditunjukkan tadi apa yang ketemu. Ini adalah gabungan dari 3 kelompok. Nah, gabungan dari 3 kelompok artinya 3 materi yang dibahas. Tadi ada kabelnya sudah dirangkai dengan betul, tapi kok masih mati ya. Nah, lalu dengan kelompok 2 tadi ya caranya seperti ini. Kalau misalnya clue sudah muncul clue-nya, kalau ini mati maka yang kemungkinannya adalah ini. Nah, clue-nya ada di kelompok 2. Lalu di kelompok 3 cara pemeriksaannya adalah ini supaya suaranya lebih kuat nanti menggunakan rangkaian yang ini. Semua sudah muncul di situ petunjuknya. Nah, sekarang kita dieksekusi oleh kelompok 4. Dieksekusi oleh kelompok 4, diperiksa, diperbaiki, lalu diuji bagaimana hasilnya. Kita akan simak hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan Mas Berna dan teman-teman. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Ya, di sini
kami akan menjelaskan tentang hasil dari studi kasus dari rangkaian audio sistem audio. Ya, yang pertama berdasarkan studi kasus yang saya kerjakan dengan teman-teman, gejala kerusakan yang terjadi pada sistem audio ini yang pertama adalah itu hidup tetapi power amplinya mati. Terus kemungkinan penyebab terjadinya kerusakan itu fuse-nya itu bisa terputus, kabel rusak dan komponen itu sendiri yang rusak. Dan setelah kami periksa dan cari ternyata yang rusak adalah kabel remote itu putus. Kabel remote putus ya, berarti yang warna biru putus. Ya, oke, sip. Terus sudah diperbaiki, sudah diganti Mas ya? Nah, bagaimana hasilnya kira-kira? Nah, kita lihat. Apakah sudah bisa menyala? Kalau tadi lampunya mati ya. Sekarang bisa dicoba dinyalakan, apakah bisa menyala? Apakah buffernya juga bisa menyala? Kita coba lihat. Ya, bagaimana hasilnya Mas? Coba bisa ditunjukkan ke teman-teman. Hasilnya tadi power amplinya ini mati ya? Ya, mati. Terus ininya juga nggak hidup. Buffernya sekarang sudah bisa hidup. Ditandai dengan apa? Power amplinya kok bisa dinyatakan hidup? Nah, ini lampu indikator yang hijau ini menyala. Menyala, ini juga menyala ya. Menyala. Ya. Terus di buffernya apakah bergetar? Iya, bergetar. Bergetar ya, berarti sudah bisa menyala. Oke. Wah, bisa menyala ya? Oke, baik. Terus berikutnya silakan, apa yang mau disampaikan? Berarti kerusakannya jelas ya, karena kabel remote-nya yang putus. Nah, maka menjadikan power amplinya tidak menyala. Gitu. Nah, sekarang untuk menguji, ini ya, untuk menguji apakah ini benar rangkaiannya, kita coba uji. Kalau dimatikan head unitnya harusnya mati. Nah, ini mati ya. Kalau dinyalakan head unitnya, power ampli harus ikut menyala. Berarti rangkaiannya sudah betul ya. Baik, yuk silahkan. Berikutnya ada yang mau disampaikan? Boleh. Setelah pengujian, yaitu head unit hasil pengujiannya menyala. Yang kedua ada power ampli, hasil pengujiannya juga menyala. Yang ketiga ada middle dan tweeter, hasil pengujian juga menyala. Lalu yang keempat ada subwoofer, hasil pengujiannya menyala. Dan yang terakhir ada kabel remote dan fuse juga masih menyala. Masih menyala ya, kabel yang fuse-nya masih ada harusnya. Kesimpulannya kira-kira apa? Kesimpulannya jika kabel remote putus, head unit tetap hidup, tetapi power ampli mati. Perbaikannya adalah dengan mengganti kabel remote. Mengganti kabel remote-nya ya. Jadi karena kabel remote-nya putus, maka power ampli tidak bisa menyala. Gitu ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silakan, boleh. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh menanyakan? Ya, Mas Rizky silakan. Jika memasang kabel terbalik, apa yang terjadi? Kalau kabel apa Mas yang terbalik? Kabel apa ini? Ayo, kabel apa? Kabel power atau kabel speaker? Kabel liar. Speaker. Kabel speaker ya. Berarti kabel speaker itu kabel yang ini ya. Ini maksudnya Mas Rizky ya. Ini ya. Yang ada merah ada hitam gitu, kalau kebalik bagaimana gitu ya. Kalau dipasang kebalik bagaimana? Baik. Saya kira kalau yang power pasti konslet. Kalau yang speaker apa yang terjadi gitu ya. Baik, ada yang bisa menjawab kelompoknya Mas Bernard? Ya, silakan Mas Bernard. Jadi itu bisa dipasang terbalik ya, Mas. Ya. Tetapi suaranya itu bindeng. Jadi subwoofernya itu bassnya nggak bisa teduh. Terus yang vokal itu kalau didengar nggak enak, kurang enak itu. Ya, jadi agak apa ya? Jadi tidak jernih. Kalau bass itu kan harusnya kan deng gitu ya. Ya, itu kayak dep gitu. Kayak malah seperti apa ya? Seperti ya kalau suara beduk itu beduknya kayak kendor gitu ya. Harusnya kan deng gitu kan lama gitu. Nah, itu kalau kebalik kabelnya itu suaranya menjadi seperti, kalau orang Jawa mengatakan bindeng, kayak kalau kita
baru pilek itu loh. Nah, kan suaranya nggak bisa ini kan, pasti ada yang tersumbat, seperti tersumbat. Bisa nyala, bisa bunyi, tapi suaranya nggak enak. Nah, kalau di terminalnya kelihatan, di luar box itu kelihatan warnanya, gampang, membaliknya gampang. Tapi kalau di dalam kan sulit. Nah, biasanya cuma dibalik aja. Kalau dibandingkan, kalau seperti ini suaranya bagaimana? Oh, kok nggak enak dibalik. Nah, oh pasti ini lebih enak lagi. Pasti suaranya lebih jernih. Kalau yang middle ya lebih jernih. Kalau yang apa namanya? Kalau yang middle kelihatan Mas. Kalau kebalik biasanya suaranya ngeter. Ada ter gitu. Vokalnya kayak ngeter itu. Enggak suaranya enggak jernih, enggak enak. Ya, itu biasanya seperti itu. Kalau yang Twitter tidak begitu berbeda karena hanya mengeluarkan suara treble-nya ngeces itu ya. Tapi kalau yang middle kelihatan, pasti ada suara ngeter-ngeternya. Kalau yang bass itu pasti kayak tersumbat, kayak hidung tersumbat, kayak bindeng gitu. Tidak bisa menggema. Itu biasanya kalau yang woofer seperti itu. Ya Mas Rizky, terjawab ya. Baik, tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain silakan. Sebelum saya memberikan penjelasan, apakah ada pertanyaan yang lain? Sudah semua? Sudah semua? Ya, sudah. Baik, silakan kembali ke tempat untuk kelompok 4. Nah, saya akan memberikan penjelasan tentang apa yang sudah ini ya. Ya. Nah, lalu kesimpulannya apa? Tadi kesimpulannya adalah yang pertama, kerusakan yang terjadi pada sistem audio mobil yang disebutkan di kelompok Mas Rizky tadi. Suara pincang. Bisa terjadi karena soketnya lepas ya tadi ya. Kayaknya lepas. Terus apalagi? Subwoofer mati total. Mati total ya, subwoofernya mati total bisa karena Kumparan dramanya putus. berarti speakernya yang rusak, ya kan? Menjadi tidak bunyi. Lalu apalagi? Berikutnya kelompok Mas Rizky tadi, Mas Sandi tadi apa yang ditemukan? Mati ya, amplinya mati ya, karena kabel lemotnya putus. Itu termasuk kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sebuah sistem audio pada mobil. Nah, diagnosisnya ya tadi itu sudah ada. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara memperbaikinya bagaimana? Kalau speaker mati harus ganti. Mau nggak mau harus ganti, walaupun yo kalau membrannya bisa kita ganti Mas. Lembarannya bisa kita ganti, tapi susah. Sulit. Ya, sulit. Harus yang ahli itu. Kalau kita sendiri nggak bisa, mending beli baru, ya. Apalagi kumparan yang putus tadi ya, iya harus ganti. Kalau kabelnya yang putus, ganti kabelnya. Kalau sekringnya putus, ganti sekringnya gampang. Kalau perangkatnya yang rusak, ganti perangkatnya. Biasanya kalau perangkatnya yang rusak, ya ini ada indikasinya. Biasanya panas. Nah, biasanya panas. Ya, biasanya panas. Itu biasanya kalau ada kerusakan pada komponen. Gitu. Ya, ada pertanyaan dari sini kesimpulan? Ada pertanyaan? Tadi dijelaskan oleh Mas Andi, kalau warna hijau itu indikasi menyala. Kalau merah protection itu ya. Nah, protection. Kalau protection itu terus-menerus, maka yang terjadi panas. Komponen di dalamnya langsung terbakar. Itu indikasi atau tanda-tanda kerusakan yang pertama. Maka kalau sudah panas, lampunya merah, harus segera dicabut kabelnya, sebisa mungkin tidak menggunakan komponen tambahan supaya tidak terbakar. Itu ya. Itu cara penanganan pertama. Seperti itu caranya. Ada pertanyaan? Pak, Ya. kalau ini kan ampli kan di dalam Pak. Ya. Nah, terus kalau mengetahui lampunya ini hidup matinya gimana? Di dalam maksudnya? Di dalam dashboard itu Pak. Oh, ini biasanya dipasang di bawah jok. Di bawah kursi jok. Jadi kalau misalnya normal itu nyala di speaker kan suaranya ada jeduk gitu. Kalau pas dinyalakan pertama kali ada suara duk gitu. Coba ya. Nyala nggak nih? Nah, duk gitu ya. Dengar nggak tadi? Coba ya kita ulangi lagi. Mati juga sama. Harusnya kalau ini pas putus semua ini nyala. Ada suaranya. Duk gitu ya. Nah, itu berarti nyambung. Nah, biasanya dilihat di situ warnanya hijau. Ya. Protek itu terjadi biasanya kalau tidak karena
ada sambungan konslet, biasanya karena setelah bassnya terlalu tinggi dung gitu, ada feedback yang masuk kembali ke power ampli yang nggak kuat. Jadi ini sebenarnya kalau membran ini bergerak itu juga menghasilkan aliran listrik. Nah ini ada feedback kembali ke power. Kalau ini feedbacknya terlalu besar yang kembali ke power amplinya tidak kuat, maka yang terjadi adalah protection, ada tambahan, ada tabrakan tegangan. Apalagi yang ini AC ya, maka yang tidak kuat adalah amplinya. Itu biasanya langsung, jadi misalnya buat nyetel DJ dia dung gitu, karena nggak kuat maka bisa protect, bisa protect gitu. Yang sering terjadi ya itu karena satu ada yang nyambung. Misalnya kabel speaker outnya itu nyambung antara plus dan minus nyambung, atau kamu lepas satu terus nempel body, protect mas. Jadi hati-hati sekali ketika menyambung, harus semuanya posisi off semua. Kalau tidak pasti akan protect. Jadi misalnya kamu pas nyambung di belakang itu kabel speaker belakang outnya itu, nah kebetulan kurang satu gitu ya, terus nempel di body itu body powernya, ya protect mas, langsung jerat gitu, protect. Gitu. Dimatikan dulu. Caranya bagaimana Pak? Cara menghilangkannya? Ya dihilangkan dulu yang konslet yang nyambung tadi, terus dimatikan kunci kontaknya, dinyalakan lagi. Biasanya normal lagi ke hijau. Kalau masih merah berarti masih ada yang konslet atau perangkatnya yang rusak. Gitu. Itu cara perbaikannya. Gitu Mas Andi ya? Jelas ya? Jadi bisa dilihat aja kalau pas dinyalakan ya cara mengetahui kalau itu protect bagaimana Pak? Ya tiba-tiba hilang aja, buffernya mati. Bisa kamu lihat di bawah jok, loh kok merah? Protect, berarti ada yang tidak normal. Itu caranya. Ya. Baik, ada yang lain? Pertanyaan yang lain silakan, kelompok yang lain, boleh. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke langkah yang terakhir, yaitu evaluasi. Nah, silakan dikerjakan, di-scan seperti biasa. Saya beri waktu kira-kira, ini soalnya cuma sedikit ya dan mudah saya yakin. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Bisa dikerjakan, di-scan dulu. Kalau tidak jelas bisa ke depan untuk men-scan barcode-nya. Dikerjakan secara mandiri. Nanti saya coba pantau langsung di Google Drive apakah sudah terkumpul semua. Nanti kita lihat yang tertinggi siapa ya. Baik, silakan dikerjakan dulu. Ada yang tidak bisa men-scan barcode-nya, bisa ke depan boleh. Kalau tidak bisa terbaca barcode-nya ya. Sudah, sekalian juga diisi ya untuk refleksinya, sekalian diisi refleksi pembelajarannya, silakan di-scan. Nah, kalau ini tidak ada soal, ini hanya seperti biasa kita mengisi refleksi pembelajaran. Sudah selesai Mas? Sudah ya. Nanti langsung saya bacakan kira-kira siapa yang paling tinggi nilainya. Nah, perolehan skornya bagaimana kita akan lihat di sini ya. Saya coba lihat. Oke, baik. Untuk hasilnya hari ini evaluasi yang pertama, ya peringkat yang pertama nilai tertinggi adalah Mas Mervin. Tepuk tangan dulu. Yes.
dengan nilai 85. Ya, 85. Nomor 2, Mas Bima. Nilainya 83, yang masih tipis ya. Berikutnya nomor 3, ini kita sebutkan 3 terbesar aja. Nomor 3 ya, nomor 3 diperoleh dengan nilai 81 diperoleh oleh Mas Rudi. 81. Yang lainnya hampir sama, masih di angka 78 ke atas ya. Maka lebih semangat lagi minggu depan ketika praktek itu lebih bersemangat lagi, jangan berkecil hati ya, karena ini hanya evaluasi itu hanya kita mengambil sampelnya, tetapi saya yakin skill itu semuanya pasti bisa. Baik, terima kasih untuk hari ini, tepuk tangan untuk kita semuanya. Semuanya masih semangat ya. Bagaimana Mas hari ini, apakah menyenangkan? Ya, besok di pertemuan berikutnya akan lebih menyenangkan karena Anda akan saya beri satu kelompok satu mobil. Silahkan bisa Anda perbaiki audionya yang ada di mobil itu, dicari apa yang rusak sampai Anda mensetel equalizer dengan setelan menurut Anda yang paling baik yang sebagaimana. Saya ada satu hal yang lupa, kita belum housekeeping. Nah, 5 menit kita membersihkan dan menata kembali ruangan yang kita gunakan supaya besok pagi bisa kembali bersih ya. Jadi semua perangkat bisa dikembalikan, ditata, kursi juga dirapikan, lalu baru kita pimpin doa ya. 1, 2, 3, silakan tata kembali. Kabel-kabel itu kudu dilindungi wae. Udah? Udah semua ya? Sudah semua? Baik, terima kasih sudah rapi semua ya. Sudah kembali ke meja masing-masing. Sudah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa, lalu langsung dibubarkan. Untuk meninggalkan tempat ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Siap Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang, terima kasih. Silakan kembali ke rumah masing-masing ya. Titip salam untuk keluarga di rumah. Baik, silakan dibubarkan. Untuk kembali ke rumah masing-masing, berjalan.